3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardita Lutfiarta. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Arif Saputra, kedua Fadli Sofyansyah, ketiga Adam Putra Setiawan, keempat Fatah Dwi Putra, dan yang kelima Anom Ina Danuansa. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma KNN. Kami menggunakan dataset birth failure atau gagal jantung yang kami dapatkan dari Kaggle. Oke. Untuk import library sampai preliminary akan dijelaskan untuk dijelaskan oleh saudara Anom. Silahkan, Anom. Oke, untuk library yang digunakan menghitung dataset kali ini, library yang pertama yaitu library NumPy yang disebutkan pada variabel NP. NumPy itu berfungsi untuk membuat operator aritmatika yang berupa matriks. Kemudian library yang kedua yaitu matplotlib pilot dengan variabel PLT yang digunakan untuk menggambarkan visualisasi data dari perhitungannya. Kemudian library yang ketiga yaitu pandas dengan variabelnya PD, yaitu untuk memanipulasi data dan menganalisis datanya. Kemudian pada subbab reading dataset, bab reading dataset, yaitu kita membuat variabel data, kemudian read CSV-nya, kita mengambil data dari dataset yang tadi disebutkan oleh Arif, yaitu read CSV. Kemudian kita menampilkan, yaitu dari data head menampilkan 5 data teratas. Kemudian untuk data tail yaitu menampilkan 5 data terbawah dari bawah. Kemudian pada bab preliminary analysis yaitu kita memanggil info, yaitu info itu terdapat dalam library pandas yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur dan tipenya, tipe data yang di dalam frame. Kemudian fungsi ini itu memberikan tentang ringkasan indeks ini, nama kolom, dan tipe data, dan jumlah data kolom pada non-null atau tidak null pada setiap kolom. Kemudian bawah Rip. Nah, kemudian untuk pada data describe yaitu memanggil describe atau digunakan untuk memberikan ringkasan tentang statistik deskripsi dalam data, yaitu di mana pada count yaitu jumlah angka yang tidak nol dalam setiap kolom. Kemudian min yaitu jumlah rata-rata nilai pada setiap kolom. Kemudian untuk STD atau standard deviation yaitu ukuran statistik yang mengukur sejauh mana data itu tersebar dari nilai rata-rata. Kemudian pada min atau nilai minimum pada setiap kolom, yang kemudian 25% itu nilai tengah antara rata-rata dan nilai terbawah pada setiap kolom, dan 50% itu mediannya pada setiap kolom perhitungannya. Kemudian untuk 75%-nya yaitu nilai ketiga kuartil atau nilai rata-rata antara median dan nilai terbesarnya pada setiap kolom. Untuk max yaitu nilai maksimum pada setiap kolomnya. Bawah, Rip. Nah, kemudian pada kali ini data is null, di mana pada data tersebut mencari nilai yang kosong. Kemudian sum dan ditambahkan. Di sini dijelaskan tidak ada data yang kosong. Kemudian bawahnya yaitu data duplikat, yaitu mencari dan mengambil nilai dan menampilkan data yang duplikat atau double gitu, kemudian ditambahkan. Di sini menjelaskan yaitu 0 berarti tidak ada data yang terduplikasi. Kemudian untuk data shape yaitu bentuk dari data itu tersendiri, di mana jumlah barisnya yaitu 918 dan kolomnya yaitu 12. Untuk data size, di mana yaitu menghitung jumlah kali dari baris dan kolom dari dataset ini, yaitu berjumlah 11.016. Oke, Oke, terima kasih Anom telah menjelaskan.
Selanjutnya untuk analisis eksplorasi data sampai ke mengecek outlier akan dijelaskan oleh Saudara Ian. Silahkan Ian. Ya, terima kasih buat waktunya Saudara Arif. Sekarang saya akan menjelaskan bab tentang exploring data analysis. Jadi pertama-tama kita itu membagi tipe atributnya itu menjadi dua, yaitu numerik dan nominal. Nah, numerik dan nominal ini kita jadikan variabel yang namanya num dan cat yang bisa dilihat pada codingan di atas satu yang di line 175 itu. Nah, num itu adalah atribut yang berupa angka, dalam arti dia bisa ditambah, dikurang, dan dibagi, ya perjumlahan gitu. Jangan yang nom, nominal atau kategorik ini itu tipe data yang berhubungnya tidak bisa dikalikan dan uh, sifatnya itu banyak gitu loh. Nah, contohnya seperti seks kan cuma jenisnya ada satu dan dua gitu, nggak ada yang lain. Terus kalau kalau yang tipe numerik itu x kan bisa dalam range yang banyak gitu kan. Kemudian kita dibagikan tipe data num dan kategori. Selanjutnya untuk mencari checks outlier, coba scroll bawah Arif, Saudara Arif. Nah, di sini Oke. kita mengecek apakah setiap data itu ada outlier. Jadi outlier itu adalah data yang tidak wajar, dalam arti jikalau uh, jumlah kolesterolnya jikalau resting BP-nya itu ada outlier 28. Nah, outlier 28 itu dalam arti ada rata-rata outlier yang nilai yang tidak wajar, itu dalam arti ada yang 110, 20, 100, 100, 110, 120. Nah, tiba-tiba ada yang 10 ataupun yang lebih besar. Nah, itu dikatakan outlier. Dan kolesterol juga sama seperti halnya dan lain-lain. Kalau age itu rentannya emang banyak orang yang mungkin umurnya sampai segitu ya. Terus selanjutnya Saudara Rif soal global. Oke, terima kasih Mas Ian. Oh ya. Untuk selanjutnya data preprocessing sampai dengan scaling dataset akan dijelaskan oleh Fata Dwi Putra. Silakan Fata. Baik, terima kasih Arif atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bab data pre-processing. Jadi pada kasus kali ini kita perlu mengubah value yang berupa uh, kategorik menjadi numerik atau nominal menjadi numerik agar bisa dilakukan operasi aritmatika. Kemudian kita menggunakan kita mengimport label encoder dari scalar preprocessing. Kemudian kita perlu membuat instance atau kelas dari menampung kelas dari yang kita import tadi dari label encoder. Kita tampung di dalam variabel yang bernama ANC. Kemudian itu bisa dilihat pada kode nomor 178 ya. Kemudian selanjutnya pada kode 179 garis ke 179 yaitu kita mengencode tadi data-data yang berupa nominal menjadi numerik mulai dari sec, test paint type, testing ECG, exercise angina, dan access swap dengan menggunakan ANC.fit transform data sex.value. Oke, lanjut. Itu kita terapkan kepada 5 data yang berupa nominal tadi. Selanjutnya kita melakukan cek data apakah sudah berubah menjadi numerik menggunakan data.sample. Kita coba tampilkan 10 garis saja ya dan itu tampil secara acak. Selanjutnya kita akan melakukan split dataset, yaitu kita perlu membagi antara dataset itu tadi menjadi training dan testing. Biasanya training dan testing itu perbandingannya 30% untuk testing dan 30% untuk training. Selanjutnya kita menggunakan variabel X, di mana X ini menampung fitur atau atribut yang selain dari
label, yaitu heart disease. Jadi kita melakukan data.drop heart disease akses sama dengan 1 agar mengambil semua data kecuali labelnya. Kemudian variabel Y berisi target value atau label yaitu heart disease dengan menggunakan Y sama dengan data heart disease. Kemudian import train test split yang kita ambil dari modul scalar model selection. Kemudian Arif tolong bawahnya ya yang itu. Kemudian kita membagi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test menggunakan train test split X, Y, test size 0,3. Ini kita membagi 0,3 untuk 30% untuk testing dan sisanya untuk training. Selanjutnya kita mencoba menghitung apakah kita menghitung jumlah dari kan tadi labelnya itu berupa 0 dan 1. Jadi kita mencoba menghitung jumlah yang 0 dan 1 di Y-testnya. Kita hanya mencoba saja, jadi kita perlu yang Y-test saja sudah cukup lah. Dengan menggunakan label count sama dengan Y-test value.counts. Oke, selanjutnya scaling. Oke, untuk selanjutnya yaitu scaling dataset. Kita melakukan scaling itu agar skala antara satu atribut dengan yang lain itu tidak terlalu jauh. Contohnya seperti naik Rif, coba yang tadi bagian Ian. Coba naik Rif. Rif. Ya. Terus Yang bagian mana? yang bagiannya yang Ian tadi, yang data sampel. Bawahnya. Yang data.sampel tadi. Yang punya aku. Data preprocessing, ya. Oke. Ya, yang ini. Nah, itu kan 2 ke 200 0 dan 1 itu ke 255 kan itu skalanya terlalu jauh. Jadi kita perlu agar skalanya tidak terlalu jauh, kita melakukan scaling dataset. Jadi untuk melakukan hal itu kita perlu menggunakan fungsi standard scalar dari modul scalar preprocessing. Kemudian kita menggunakan membuat variabel sc untuk menampung fungsi standar scalarnya. Lalu kita coba lakukan scaling di Xtrain dan Xtest menggunakan scfit.transform. Kenapa tidak di Y? Karena Y sudah tidak terlalu jauh karena sudah 0 dan 1 saja. Lalu kita coba tampilkan untuk Xtrain-nya yang sudah kita scaling menggunakan print Xtrain, kemudian print Y-train. Yang ini tetap sama karena kita tidak ubah atau kita tidak lakukan perubahan menggunakan scalar. Baik, untuk scaling dataset sekian dari saya. Selanjutnya Arif bisa dilanjut. Oke, terima kasih Fatah. Oke, untuk KNN klasifikasi di sebab akurasi dan evaluasi akan saya jelaskan sendiri. Di sini kami memang menggunakan algoritma KNN. Untuk itu kita import KNN network classifier dari modul scalar.network. Nah, kemudian di sini kami membuat variabel classifier dengan menyimpan atau memanggil metode dari KNN classifiernya dengan menggunakan network 23 dan kemudian kita menggunakan metrik penghitungan jarak adalah Euclidean. Nah, di sini kami melakukan fit antara Xtrain dan Y-trainnya. Oke. Di sini kita membuat prediksi dari data X-test yang mana hasilnya akan kami simpan di YPRED di sini. Nah, untuk pengecekan akurasi dan evaluasinya, kami menggunakan confusion matrix, akurasi score, dan classification report dari modul scalar metric. Nah, untuk confusion matrixnya kami simpan di folder CM yang nantinya itu akan dijelaskan oleh saudara Adam. Dan kemudian untuk ini dulu ya, untuk print prediksi benar dan prediksi salah di data kami. Untuk prediksi benarnya ada 231 data prediksi yang benar. Kemudian prediksi yang salah totalnya ada 45 data. Oke. Untuk akurasi dari
hasil dari klasifikasi data gagal jantung kami ini totalnya adalah 83,69 sekian persen. Nah, hasil ini cukup bagus dibanding dengan algoritma yang lain ketika kami coba. Kemudian kita di sini melakukan print classification report. Ya. Tujuannya ini untuk mengetahui presisi recall F1 score dari setiap data label antara 0 dan 1. Ini adalah hasilnya, di mana 0 atau label yang 0 presisinya sekian, recallnya sekian, dan F1 score sekian. Sedangkan labelnya 1, presisinya sekian, recallnya sekian, F1 score-nya sekian. Ini adalah untuk akurasi makro average atau rata-rata dan weight rata-ratanya. Untuk visualisasi akan dijelaskan oleh Adam. Silahkan Adam. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang visualisasi datanya yang telah diproses. Pertama, di sini saya mengimport library Seaborn dan menyimpannya dalam variabel SNS. Kemudian di scroll di bagian gambarnya untuk conclusion matrixnya. Ini saya akan menjelaskan bagian gambar atau diagram conclusion matrix tersebut. Di sini terdapat nilai 94 yang berarti model yang telah dengan benar mengklasifikasikan 94 data sebagai positif berdasarkan label yang sebenarnya. Kemudian untuk yang 19 itu adalah model yang telah salah mengklasifikasikan 16 data sebagai positif, padahal sebenarnya data tersebut adalah negatif. Kemudian untuk yang nilainya 137 itu adalah model yang telah dengan benar mengklasifikasikan 134 data sebagai negatif berdasarkan label yang sebenarnya. Kemudian yang untuk 26 yaitu model yang telah salah mengklasifikasikan 90 data sebagai negatif, padahal sebenarnya data tersebut adalah positif. Terus tolong pada bagian atas sedikit. Terus di sini saya mengimport library tabulet, yaitu digunakan untuk memformat dan mencetak hasil prediksi. Di sini terlihat label sebenarnya atau label defaultnya dan label yang telah diprediksi. Contohnya ini label sebenarnya 1, hasil prediksi 1. Terus yang kedua ini label sebenarnya ada 0, yang hasil yang diprediksi menjadi 1, dan seterusnya. Terus di bawahnya lagi, ya di sini saya membuat program untuk melihat error rate dari nilai n-neighbor-nya atau k-nya. Program tersebut merupakan contoh implementasi dari program KNN untuk mencari nilai optimal dari parameter n-neighbor atau nilai k-nya. Kemudian saya membuat visualisasikan program tersebut dan jadilah diagram seperti di bawah. Di scroll diagramnya, bagian diagramnya. Ini untuk diagram untuk mencari tahu nilai K yang terbaik atau yang optimal. Di sini saya membandingkan nilai K-nya dari 1 sampai 40 dan mencari nilai mana yang error rate-nya paling rendah. Dari hasil program tersebut, di sini menampilkan garis yang menggambarkan perubahan tingkat kesalahan atau error rate seiring dengan perubahan nilai n-neighbor-nya atau k-nya. Grafik itu berguna untuk memvisualisasikan sebagai performa KNN dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang terdekat yang digunakan.
Dengan melihat grafik ini kita dapat melihat nilai K-nya yang menghasilkan tingkat kesalahan paling rendah untuk model KNN yang telah kita buat. Jadi jika dilihat dari tabel tersebut, pada titik terendah ini terlihat antara 3 atau 4 mungkin. Jadi di sini kita menggunakan nilai K-nya atau enabler-nya bisa dilihatkan di bagian klasifikasi pakai KN-nya tadi saat mengatur nilai K-nya. Di sini kita menggunakan nilai kok enggak 4 Rik. Oh ya, 23 kita pakai. Kita masih menggunakan 23. Seharusnya kita bisa menggunakan 4 ya untuk mencari nilai terendahnya. Mungkin nanti kita bisa memperbaikinya. Nah, kita bisa coba. Jadi apakah ngaruh itu kita 4? Kita coba aja Rik. Kita coba Nah, kita ketika kita di menggunakan 4, nilainya menjadi 4. Ya, tadi kita mendapatkan itu 94 dan sekarang prediksi benernya 97. Jadi kita sama dengan tadi 97 ya. Jadi 97 untuk model yang dengan benar mengklasifikasikan 97 data sebagai positif berdasarkan label yang benarnya dan seterusnya. Dan sudah seperti itu untuk visualisasi datanya. Dan kenapa alasan kita memilih nilai K atau enabler-nya 4. Oke, sekian dari penjelasan visualisasi data dari saya. Penutupannya kita lanjutkan kepada saudara Ari. Oke, terima kasih Adam. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan secara runtut hasil dari pekerjaan kita. Dan terima kasih Pak Ardita telah menyaksikan penjelasan dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.